Xiao Yan menelan 2 pil penawar racun lagi, kekuatan obat bersirkulasi dengan gila-gilaan di dalam tubuh mencoba mengeluarkan racun dari dalam tubuh, tapi Xiao Yan mengetahuinya paling banter, pil detoksifikasi ini hanya bisa memperlambat aliran racun. Tapi hal itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, karena racun ini adalah kekuatan aturan milik Ning Yao. Inilah juga perbedaan antara keabadian kaisar dan keabadian para dewa. Bahkan pil detoksifikasi terbaik itu hanya bisa ditunda, akibatnya waktu yang diberikan kepada Xiao Yan akan sangat terbatas. Daripada berfokus pada aliran racun dalam tubuh Xiao Yan, sebaiknya mencoba yang terbaik untuk membunuh Ning Yao di sini. Armor Yanqi yang seperti cairan naik ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menuangkan api ke dalam armor dengan gila-gilaan, terlepas dari racun yang masuk ke dalam tubuh ambil satu langkah keluar dari udara. Ning Yao juga tahu sekarang Xiao Yan ingin memberinya pukulan terakhir, sekarang yang harus dia lakukan hanyalah bertahan. Selama kita bisa menahan serangan Xiao Yan, racunnya bisa membunuh Xiao Yan. Saat ini, Ning Yao mundur dengan kasar. Dia terus melambaikan tangannya, racun muncul satu per satu. Mencoba memblokir serangan Xiao Yan, sosok Xiao Yan terpantul di mata Ning Yao, hanya saja sosok itu tiba-tiba berubah menjadi kilat emas. Tiba-tiba, ia berubah menjadi raksasa yang menutupi langit dan matahari. Saat aku mengangkat kepalaku, aku melihat tinju yang jatuh, sepertinya bintang-bintang berjatuhan luas dan megah, suara gemuruh tidak ada habisnya. Semua racun yang diubah oleh Ning Yao langsung runtuh. Yang terakhir tahu bahwa Xiao Yan memiliki niat membunuh, segera gigit ujung lidah Anda memuntahkan seteguk darah. Jimat giok seukuran telapak tangan muncul di hadapanku. Saya melihat seluruh esensi dan darahnya diserap oleh jimat giok. Bang bang bang, jimat giok terbuka dengan cepat. Setelah terkena darah itu berubah menjadi perisai darah setinggi 1000 kaki di depan Ning Yao. Ning Yao tiba-tiba meraung dengan marah, dia benar-benar mengangkat perisai darah dengan kedua tangannya, keinginan untuk menerima pukulan Xiao Yan yang menggemparkan. Ledakan. Kedua belah pihak saling memandang dari jauh. Dari segi bentuk tubuh, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tentu bahkan jika Ning Yao menerobos keabadian Tuhan tidak bisa bersaing dengan kekuatan, bahkan jika perisai darahnya menahan pukulan Xiao Yan, namun dia tertimpa dan jatuh dari udara ke tanah. Ning Yao benar-benar tidak mampu bersaing, dia dengan tegas mendukung, seluruh wajah menjadi merah, semprotkan beberapa suap darah. Ini akan menyentuh tanah lagi. Ning Yao harus menggunakan seni transformasi lagi di bawah perisai darah. Kali ini dia berubah menjadi laba-laba beracun, namun dalam kasus ini, transposisi itu juga membawa beban besar bagi Ning Yao. Dia muncul di sisi lain dengan wajah pucat, seteguk darah muncrat begitu saja. Saya baru saja merasakan angin dingin di belakang saya, Bang. Ning Yao tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena dia masih memandangi sosok besar di depannya, tapi siapa sosok di belakangnya? Pukulan ini Ning Yao merasa semua tulang di tubuhnya patah. Seluruh tubuh tertembak. Ning Yao, yang tertembak ke belakang, berusaha keras untuk menoleh. Saya melihat sosok itu dengan jelas di depan saya, 9 segel bintang yang bersinar di antara kedua alisnya. Tidak salah lagi, Ning Yao tidak tahu bagaimana Xiao Yan melakukannya. Terlihat jelas bahwa dia masih mengguncang perisai darahnya beberapa detik yang lalu. Pada saat berikutnya, saya dapat menangkapnya saat dia bertransformasi dan berpindah tempat. Yang mulia tidak bisa membunuhmu, aku pasti akan menggigitmu juga. Ledakan. Kekuatan abadi mengalir ke lengan kirinya menghadapi Xiao Yan yang menyerang lagi. Ning Yao sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Lengan kirinya, yang berisi kekuatan abadi yang agung. Dampaknya menyebabkan sosok Xiao Yan tiba-tiba mandek. Ning Yao dengan cepat mundur menatap tajam ke belakang, karena dia tidak melihat sosok Xiao Yan. Apa yang dirasakan oleh kekuatan jiwa dekat dengannya. Ning Yao yang mundur, tiba-tiba menabrak dinding batu di belakangnya.
tapi Ning Yao jelas mengingatnya di mana gunung-gunung di sini. Mereka semua diratakan oleh pertarungan antara keduanya. Bukankah ini tembok batu, mungkinkah? Pada saat Ning Yao bereaksi, semuanya sudah terlambat, antara guntur kegelapan menyelimutinya, baru pada akhirnya dia melihat dengan jelas keberadaan yang saya rasakan di depan mata saya, telah menjadi berukuran ribuan kaki dan yang dipukulnya bukanlah Sanbi. Itu ada di antara 5 jari Xiaoyan, jari-jarinya tiba-tiba menegang Ning Yao menjerit sangat melengking. Jepitan Xiaoyan hampir menghancurkan tubuh Ning Yao tapi di waktu yang sama Xiaoyan, yang berada ribuan kaki jauhnya, seluruh tubuhnya gemetar-gemetar yang tak terkendali, tubuhnya menyusut dengan cepat berubah menjadi ukuran normal, wow. Menyemprotkan beberapa suap darah seluruh tubuh Xiaoyan layu dengan kecepatan yang merusak. Racun dalam tubuh jauh lebih terkonsentrasi, dibandingkan sebelumnya meskipun dia melukai Ning Yao dengan parah, menghancurkan tubuhnya, tapi hati biru itu sudah terbang, saya akan menjarah dan pergi dari sini. Nikmatilah racun surgawiku yang memadamkan dewa asli, takut pada racun-racun ini, cukup untuk membusukkan tubuhmu menjadi genangan darah. Hati biru yang melayang di udara membuat suara sarkastik Ning Yao. Tapi dia sepertinya tidak berniat untuk tinggal dan memberikan pukulan fatal pada Xiaoyan. Saya tidak tahu apakah saya bisa membunuh Xiaoyan kali ini, tapi Ning Yao tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Terlalu berbahaya karena dia tahu jatuhnya Tianxun pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan, artinya Xiaoyan memiliki kekuatan untuk menghancurkan hatinya. Setelah mengatakan ini hati biru berubah menjadi pelangi harus lari dari sini, kecepatan Ning Yao dengan hati biru jelas turun terlalu banyak. Dan sekarang dia sedikit menurunkan kewaspadaannya. Karena itu sebuah belati yang muncul entah dari mana itu menusuk tepat di tengah-tengah jantung yang hendak melarikan diri ini. Belati itu menembusnya dengan sempurna, di jantung biru segera, jeritan sedih Ning Yao terdengar. Ia bahkan ragu sejenak sebelum menyadari bahwa jantungnya telah ditusuk. Melihat sosok di depanku ini Ning Yao sangat bingung dia tidak tahu dari mana serangan ini berasal setelah kehilangan tubuhnya, dia kehilangan beberapa indera, ditambah dengan rasa gugup Ning Yao di depannya tertangkap basah, tidak. Siapa kamu? Hati yang diberikan Tuhanku kepadaku adalah abadi. Yang mulia tidak bisa dihancurkan kenapa kamu? Kenapa kamu? Suara Ning Yao menjerit dalam hati yang biru. Pada saat ini, darah biru perlahan menetes di sepanjang belati yang menusuk. Kulihat warna biru hati yang tertusuk belati dengan cepat surut menjadi hati emas. Yang dimiliki keabadian dan warna emas ini juga semakin surut. Lambat laun berubah menjadi hati merah, jantung yang berdebar kencang tampaknya kehidupan dengan cepat menghilang. Di bawah belati jiwa Ning Yao segera terbang keluar dari hatinya. Dia masih berpegang pada harapan terakhir untuk melarikan diri, hanya saja jiwanya baru saja muncul lingkungan sekitar penuh dengan roh jahat mengelilingi jiwanya, tidak menunggu sosok itu memberi perintah roh-roh jahat ini telah bergegas maju robek jiwa Ning Yao menjadi beberapa bagian, lalu melahapnya pada saat ini. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya melakukan pembunuhan terakhir itu adalah klon yang sudah lama tidak digunakan Xiaoyan. Klon pemakan jiwa. Meski tubuh fisik ini tidak kuat tapi dia menggunakan jiwanya untuk meningkatkan kekuatannya. Jiwa Ning Yao ini adalah suplemen yang bagus spanduk yang menenangkan jiwa, ada juga jiwa Tianxun itu juga dapat digunakan untuk menyediakan klon pemakan jiwa untuk pelatihan. Bang bang bang. Pada saat ini terdengar suara tepuk tangan di sekitar, tidak buruk benar-benar bisa mengalahkan keabadian Tuhan kamu sangat kuat suara samar terdengar di telinga Xiaoyan. Pada saat ini, wujud asli Xiaoyan dan tiruan dewa asli semua terkena pukulan keras dan itu terus meningkat.